Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang organel-organel sel. Selamat menonton. Ada nukleus atau inti sel adalah organel besar dalam sel eukariotik yang bertindak sebagai pusat kendali sel. Fungsinya meliputi penyimpanan materi genetik atau DNA dalam kromosom, pengaturan pertumbuhan dan pembelahan sel, serta sintesis protein melalui pembuatan ribosom. Yang kedua ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel eukariotik yang berfungsi untuk memodifikasi, memilah, mengepak, dan mengantarkan protein dan lipid ke tujuan yang diinginkan di dalam atau di luar sel. Yang ketiga ada mikrotubulus, adalah komponen sitoskeleton pada sel eukariotik berupa tabung berongga yang tersusun dari protein tubuh alfa dan beta. Fungsinya meliputi penentuan bentuk sel, pengangkutan organ dan protein di dalam sel melalui jalur transportasi, pembentukan gelendon, mitosis untuk pemisahan kromosom saat pembelahan sel, serta berperan dalam mobilitas sel seperti gerakan sila dan flagela. Yang keempat, ada retikulum endoplasma atau RE, adalah jaringan organel membran kompleks di dalam sel eukariotik yang berhubung dengan membran inti sel dan berfungsi sebagai pusat sintesis, pelipatan dan transportasi protein, sintesis lipid dan steroid, serta metabolisme lipid dan kalsium. Yang kelima, ada mitokondria, adalah organel dalam sel eukariotik yang sering disebut pembangkit tenaga sel karena berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Yang keenam ada ribosom, adalah organel sel padat dan kecil yang ditemukan di semua makhluk hidup atau prokariotik dan eukariotik, berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembuatan protein. Yang ketujuh ada vakuola. Vakuola adalah kantung yang dibungkus membran dan berperan sebagai tempat penyimpanan berbagai zat seperti air, nutrisi, garam, dan produk limbah. Vakuola berfungsi dalam berbagai proses seluler seperti penyimpanan zat atau air, nutrisi, pigmen, produk limbah, menjaga tekanan turgor pada sel tumbuhan agar tidak layu, mengatur keseimbangan air dan ion serta dalam metabolisme dan pertahanan sel. 8 ada lisosom, adalah organel kecil berbentuk bulat dan sel yang berfungsi sebagai politik daur ulang sel, mencerna sisa makanan, patogen dan organel yang rusak dengan bantuan enzim hidrolitik. Yang kesembilan ada kloroplas. Kloroplas adalah organel sel tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis, proses mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Dan yang ke-10 ada dinding sel, adalah lapisan pelindung yang kuat di luar membran sel pada tumbuhan, bakteri, jamur, dan alga, namun tidak terdapat pada sel hewan. Fungsinya adalah memberikan bentuk dukungan struktural dan melindungi sel dari kerusakan fisik serta tekanan lingkungan, termasuk menjaga sel pecah akibat masuknya air secara berlebihan. 11 ada peroksisom, adalah organel kecil terkait membran yang ditemukan di sebagian besar sel eukariotik yang berfungsi sebagai unit metabolisme utama dengan enzim untuk berbagai proses seperti detoksifikasi zat berbahaya, pemecahan asam lemak, dan hemostatis redoks. Fungsinya prekorsisom utama meliputi metabolisme lipid seperti pemecahan asam lemak dan sintesis fosfolipid, detoksifikasi zat berbahaya seperti
menetralkan racun dan alkohol serta membantu fotorespirasi pada tumbuhan. Yang ke-12 ada membran plasma, merupakan batas luar sel berfungsi sebagai penghalang permeabel yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Ia terutama terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dengan protein dan kolesterol tertanam, membentuk struktur dinamis yang mengendalikan komunikasi sel, terduksi sinyal, dan pengangkutan nutrisi dan limbah. Dan yang terakhir ada sentriol. Sentriol adalah organel berbentuk silinder yang ditemukan di kebanyakan sel hewan dan beberapa organisme lain yang terdiri dari protein, tubulin, dan mikrotubulus. Sentriol berfungsi untuk membentuk dan mengatur mikrotubulus yang merupakan bagian penting dari sitoskeleton sel.